warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhriyati SAG, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 1 Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan dengan NIM 27030230563, batch 2 tahun 2023, LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 November 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN kelas 5 dengan tema Aku Anak Saleh, subtema menghargai keberagaman budaya. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Jadi kita sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Yang akan disiapkan oleh ketua kelasnya. Adik dipimpin berdoa, Mbak. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan maula amin ya rabbal alamin. Selamat pagi guru. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Apakah ada yang sakit hari ini? Tidak. Ada ya? Alhamdulillah semua sehat. Apakah kalian tadi pagi sudah sarapan semua? Sudah. Apakah anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Apakah tadi malam sudah belajar? Alhamdulillah semua sudah belajar dan siap mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Sekarang dulu absen dulu ya. Ini buat apa nih? Aska, Gil, Kania, Tiara, Gisel, Rama, Azam, Kamil,
semangat lagi. Tepuk semangat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita akan mempelajari yaitu tentang bab 3. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat membuat poster tentang menghargai keberagaman budaya dan perbedaan dengan rapi. Terus yang kedua, melalui video tentang menghargai keberagaman budaya, peserta didik dapat menganalisis contoh-contoh sikap menghargai perbedaan dengan teliti. Dan yang ketiga, setelah mengamati video tentang menghargai keberagaman budaya, peserta didik mampu menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan percaya diri. Mari kita simak video berikut ini. Kita amati dan kita catat yang sangat penting. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andrew datang menghampiri Nabila. "Ayah Nabila, jajan dulu." "Oh enggak aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, jawab serempak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menangis sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. "Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan." Tiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Dari tayangan video tadi, sudah kalian amati semua? Sudah? Tentang video tadi tentang apa? Agama yang berbeda-beda sedang apa? Sedang melaksanakan apa? Makan bersama. Yang dilakukannya itu apa? Berdoa sebelum makan. Dan agama itu agama yang berbeda-beda, maka doanya pun berbeda-beda. Siapa tadi yang beragama Islam?
Kita akan mempelajari tentang aku, anak aku apa? Aku anak saleh. Menghargai keberagaman budaya. Kemana mana, Nek? Yaitu menghargai keberagaman budaya. Jadi video tadi kita simak, yaitu ada satu agama apa lebih? Lebih dari satu agama. Tadi yang memakai kalung ada kayak tanda plus itu beragama apa? Terus yang pakai jangkon itu di kepalanya agamanya apa? Terus Nabila beragama apa tadi? Islam. Sebelum makan Nabila berdoa dulu apa? Wayang itu ya kan untuk penyebaran ajaran Islam, yaitu yang dilakukan oleh beliau dari salah satu wali songo. Ada yang tahu, anak-anak? Siapa yang tahu? Yaitu Sunan Kalijaga. Ayo tepuk tangan untuk dari contoh 3 suku tersebut, ada yang belum paham? Sudah paham semua, anak-anak? Ini dari mana tadi? Suku mana? Terus yang tengah ini dari suku? Terus yang paling pinggir ini dari suku? Yaitu dari suku Siapa tadi yang ini? Gatot Kaca. Gatot Kaca merupakan tokoh dari apa? Dari wayang. Dari tokoh wayang tadi, Sunan Kalijaga menyebarluaskan ajaran Islam menggunakan wayang. Berikutnya yaitu gambar 3.6, yaitu ini ada apa? Anak-anak sedang apa? Yaitu bermain bersama. Ini ada 5 orang ya. Ya, perhatikan coba ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dalam permainannya mereka itu saling rukun apa? Ada permusuhan. Jadi bermain saling rukun, tidak ada permusuhan. Ini dari suku yang sama atau suku yang berbeda? Ini walaupun berbeda suku, anak-anak ini tetap bermain bersama. Ini contoh dari gambar 3.5 dan gambar 3.6. Berarti kita di sekolah juga harus selalu rukun dan tidak ada permusuhan. Lanjut. Ini tentang menghargai perbedaan suku dan budaya. Ini dibaca surat Al-Hujurat ayat 13. Siapa yang berani membaca? Ayo, Mbak Aska.
supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, terima kasih Mbak Ska ya, tepuk tangan untuk Mbak Ska. Menghargai perbedaan suku dan budaya. Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras maupun bahasanya. Tetapi kita dianjurkan untuk hidup saling rukun. Firman Allah dalam surat ayat 13, dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tadi sudah dibacakan oleh Mbak Aska, menunjukkan kenyataan tentang keragaman ciptaan Allah. Termasuk Allah telah menciptakan manusia dalam berbagai perbedaan. Perbedaan itu merupakan fitrah dari Allah, sehingga semua manusia harus menerimanya dengan hati yang tulus. Allah menciptakan manusia yaitu dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, yang memperistri Siti Hawa, kemudian menjadi sealam dunia ini isinya menjadi 8. Siapa yang bisa atau berani membaca surat tersebut, dia tunjuk jari. Ayo Mbak Kalian baca dengan artinya Mbak. Rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syurata bainahum wa imma razaqnahum yunfiqun. Artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah antara mereka. Sudah, tepuk tangan mengucapkan. Dalam surat Asy-Syura ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim. Lirabbihim wa aqamus sholat wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang menerima seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Oleh karena itu, jika ada permasalahan, sebaiknya dengan jalan musyawarah. Bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini ada beberapa contoh sikap menghargai perbedaan pendapat, yaitu tidak menghina dan tidak mengejek pendapat orang lain. Biasakan diam saat orang lain sedang berbicara dan dengarkan baik-baik. Satu. Ganti satu ya. Oke. Berikut ini ada beberapa contoh sikap menghargai perbedaan pendapat. Di antaranya sebagai berikut. Apa saja anak-anak?
dan dengarkan baik-baik. Karena dengan kita diam maka itu contoh kita memberikan menghargai dari orang yang sedang berbicara dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga yaitu hindari menyalahkan pendapat orang lain dan menganggap pendapat diri sendiri paling benar. Dan ini kalau pendapat kita sudah merasa benar, itu tidak bagus. Jadinya kita harus menghargai pendapat orang. Sampai di sini ada yang belum paham? Sudah jelas? Sudah paham semua anak-anak? Sekarang tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Berikutnya, Ibu akan membagikan tugas, yaitu tugasnya kelompok. Akan saya bagikan LKTG. Kalian sudah membentuk kelompok, jadi kerjakan. Jangan lupa cantumkan nama kelompoknya. Oke. Coba anak-anak perhatikan semua ya. Berikut akan teman-teman dari perwakilan dari salah satu kelompok akan mempresentasikan dari pekerjaan diskusi yang kalian kerjakan tadi. Yuk, dimulai dari kelompok 1. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3.
kelompok 3 sudah dipresentasikan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikutnya kelompok 4. Indahnya saling menghargai perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan pendapat. Toleransi, sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap tahan, memberikan orang pendapatan lain dan berhasil lapangan terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi terjadi berdasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani dan keyakinan, serta keikhlasan sesama apapun agama, suku, golongan, ideologi atau pandangan. Contoh berinteraksi dengan teman atau orang lain dalam bidang agama, misalnya menghargai teman yang sedang berpuasa dengan tidak makan atau minum di depan teman. Dalam bidang seni, misalnya menampilkan budaya dari daerah masing-masing. Contoh keberagaman dan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya dan jenis kelamin dalam nilai Bhinneka Tunggal Ika. Misalnya gotong royong, mengunjungi teman yang sakit, menolong teman sedang mengalami musibah, mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain. Masyarakat Indonesia terdiri dari ratusan suku dan bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda-beda, setiap bahasa yang berbeda, adat istiadat serta tradisi, sistem kepercayaan dan sebagainya. Untuk menghargai keberagaman, kita dapat mempelajari budaya daerah lain. Dengan mempelajari budaya daerah lain, kita bisa mengetahui cara hidup suku beraneka ragaman. Kebudayaan ini disebabkan karena adanya faktor geografis yang berbeda di setiap pulaunya, sehingga menimbulkan pola pikir dan pola hidup yang berbeda pulau. Pola pikir mereka menimbulkan suatu kebiasaan yang khas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi yang ada di sekitar. Pola kehidupan mereka pun disesuaikan dengan keadaan lingkungan, sehingga mereka bisa bertahan hidup di lingkungan tersebut. Mempelajari budaya daerah lain memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang yang berasal dari tempat lain di Indonesia dengan kebudayaan yang berbeda. Menjadikan keberagaman sebagai keyakinan budaya kekurangan, bukan kekurangan. Keberagaman kebudayaan adalah suatu kekayaan negara yang sangat berharga, kekayaan yang perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Dan sebagai warga negara yang baik, kita wajib ikut serta dalam melestarikannya. Budaya daerah tidak hanya mengajarkan kepada kita tentang kesenian tradisional maupun upacara adat dari berbagai daerah, tetapi juga memberikan informasi tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat di daerah tersebut. Mengetahui bagaimana sifat seseorang akan memudahkan kita untuk dapat bergaul dan berinteraksi secara akrab dengannya. Perbedaan bukanlah sesuatu yang harus kita tonjolkan, karena kita semua sebenarnya adalah sama, yaitu sama-sama makhluk Tuhan. Perbedaan hanyalah suatu nasa untuk menunjukkan keberagaman kita di dunia ini. Janganlah suatu perbedaan membuat kita semakin jauh dan bahkan memecah belah. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda tetap satu jelas. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih untuk anak-anak semua. LKPD sudah dikerjakan dengan benar, ya. Boleh kembali ke tempat duduk. Dari pembelajaran kita tadi, apa saja yang kita pelajari? Yang sudah kita pelajari apa saja? Menghargai perbedaan suku dan budaya. Perbedaan suku dan budaya. Terus yang kedua, Menghargai keyakinan orang lain. keyakinan orang lain. Menghargai pendapat orang lain.
waktunya sudah 10 menit untuk dikumpulkan di meja depan ya. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah selesai. Yuk, dikumpulkan di meja depan. Terima kasih kalian sudah mengerjakan semua. Ya, tepuk tangan untuk anak-anak. Jadi pembelajaran kita tadi yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia itu membutuhkan pertolongan orang lain dan seharusnya kita berakhlakul karimah. Dari pembelajaran tadi, kalian dalam mengikuti pembelajaran, bagaimana reaksinya? Senang apa sedih? Senang ya. Untuk yang senang, ini senang. Ini yang tidak suka. Ada yang tidak suka? Ada yang tidak suka dengan pembelajaran tadi anak-anak? Tidak. Ya. Tangan untuk anak-anak semua. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah. PR-nya mohon diselesaikan di rumah. Minggu depan kita akan membahas yaitu manusia sebagai khalifah di bumi. Sebelum kita berdoa pulang, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sampai 1, 2, 3. Kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.